Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Saudara-saudaraku, kita butuh perubahan di bangsa kita. Kita harus perbaiki kehidupan bangsa kita. Bangsa kita sekarang dihadapi dengan tantangan yang besar. Tantangan ekonomi, tantangan sistem pemerintahan, tantangan alam. Semuanya harus kita atasi dengan jiwa persatuan. Kita harus berani mengakui dan menghadapi kelemahan bangsa kita sendiri. Jangan kita takut menghadapi kekurangan kita. Kita harus menghasilkan pemerintahan yang bersih. Hanya dengan pemerintahan bersih dan kuat, kita akan menyelamatkan kekayaan kita. Dengan menyelamatkan kekayaan kita, baru kita bisa membangun bangsa kita secara nyata. Kita harus bangun sumber daya kita. Kita harus manfaatkan segala kekayaan kita untuk memperbaiki infrastruktur kita di mana-mana. Saudara-saudara sekalian, kita juga sekarang diperkuat oleh lebih dari 500 dokter di seluruh kabupaten di Indonesia. Dokter-dokter ini bergabung dalam sayap partai yang kita beri nama Kesehatan Indonesia Raya. Kesira bergerak di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita membuktikan bahwa kita bisa memberi pelayanan ambulans gratis di mana-mana untuk rakyat paling miskin. Merasakan dan melihat bahwa partai kita adalah partai kebangsaan yang sesungguhnya. Partai yang membela Pancasila tanpa ragu-ragu. Partai untuk semua rakyat Indonesia, terutama mereka-mereka yang termarginalkan. Kita membela orang miskin. Kita membela orang lapar. Kita membela orang yang tertinggal dan yang tertindas. Itu kehormatan kita. Itu perjuangan mulia bagi kita sekalian. Saudara-saudara, selamat berjuang. Bersama kita akan membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Nama saya Herman, saya sebagai tukang becak. Ini saya ingin mengharapkan seandainya Bapak Prabowo menjadi presiden tahun 2014, saya mengharapkan sekali Pak, agar bisa mengatasi ekonomi zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini sangat sulit dan juga kadang-kadang sukar mencari uang gitu. Misalnya tidak seimbang Pak dengan belanjaan zaman sekarang ini. Jadi kalau Bapak menyalonkan presiden, saya sangat setuju. Cuma saya mengharapkan Bapak agar bisa mengatasi semua ini. Saya mengharapkan Pak tolong gitu, ekonomi ini bisa diatasin. Agar barang-barang beras, minyak, segalanya itu sudah murah Pak. Nah jadi himbauan saya sekarang juga, atau saya minta kepada Bapak bisa mengatasi semua ini. Nah karena saya ini tukang becak Pak, kadang-kadang saya tidak terjangkau dengan ekonominya sekarang. Ya begitulah Pak. Selamat datang Bung Arif Poyu. Selamat. Saya panggilnya Poyu ya. Poyu boleh. Arif atau Poyu sama aja. Bung Poyu, kalau melihat situasi hari ini politik nasional kita sungguh luar biasa. Carut marut, korupsi di mana-mana. Bahkan banyak yang mengatakan salah satu analisanya bahwa ini persoalan kepemimpinan nasional. Anda juga sebagai hari ini menjadi aktivis, kemudian menjadi salah satu aktivis partai hari ini ya. Bagaimana Bung Poyu melihat secara umum tentang politik nasional kita hari ini? Begini, kalau menurut saya memang yang pertama ini kepemimpinan. Ya. Dan kepemimpinannya ini kan salah satu kepemimpinan dilatar belakangi oleh sesuatu yang kejujuran, pasti dia akan memimpin dengan baik. Jadi kalau kita lihat SBY ini kan bukan hasil pesta demokrasi yang jujur, tetapi penuh dengan kecurangan. Dari prosesnya sendiri? Dari prosesnya sendiri, mulai di pemilu 2009 itu. Ya,
itu hasil dari kecurangan. Kalau pemilu 2004? 2004 saya rasa adalah demokrasi dalam tanda kutip masih sedikit ada kecurangan juga. Tapi relatif lebih baik ya? Relatif tapi lebih parah 2009? Lebih parah 2009. Kenapa? Jadi di situ SBY menggunakan kekuasaannya, ya, menggunakan uang negara. Sekarang sudah terlihat kan seperti Senturi kan sudah mengarah kan. Ini belum terbuka semua aja. Nanti kalau sudah terbuka, oh ternyata ada dana-dana siluman yang digunakan oleh tim pemenangan waktu itu. Jadi ya hasilnya seperti ini. Lalu mengenai kenapa sekarang carut marut korupsi di mana-mana, memang ini kegagalan reformasi. Merupakan kegagalan reformasi. Reformasi itu kan yang menikmati hanya segelintir. Ya kayak misalnya tokoh-tokoh, banyak perubahan pada tokoh-tokoh reformasi. Contoh misalnya Amin Rais, seorang reformasi. Dia berubah, hidupnya, ekonominya berubah. Tapi kalau rakyatnya tidak berubah. Nah, korupsi ini kan memang terjadi kenapa? Karena demokrasi kita ini bukan demokrasi yang kita cita-citakan pada waktu itu. Keharusan seorang pegawai BUMN, pegawai negeri, terus kepala daerah atau komisaris dan direksi BUMN apabila mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu harus mengundurkan diri. Sementara menteri-menteri, ada 10 menteri yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif tidak mau mengundurkan diri. Nah, berarti kan ada perbedaan dong, ada diskriminasi antara setiap. Ayo, sejarah secara